Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys dengan saya Muhammad Rahmat Hidayat, mahasiswa Lakidah Hashimiyah. Ya, sekarang kita akan membahas manajemen persiapan persidangan nih guys. Sebenarnya penting gak sih persiapan persidangan itu buat kita semua, untuk kita ketahui gitu ya maksudnya. Sebenarnya menurut saya sih ya sangat penting ya guys. Karena apa? Ya siapa tahu aja kan nanti kita itu bisa bekerja di pengadilan, ya kan, entah sebagai hakim, entah sebagai panitera, ya ataupun sebagai orang-orang yang ada di pengadilan lah gitu kan. You know I want you. It's not a secret I try to hide. Di sini sih menjelaskan sebenarnya tentang bagaimana orang pengadilan itu mempersiapkan apa saja yang mesti disiapkan gitu sebelum memasuki hari persidangan ya guys. Ya seperti biasa, jangan lupa like and subscribe sebelum nonton. Oke? Dalam manajemen persiapan persidangan pengadilan agama, terdapat dua hal yang mesti dipersiapkan. Satu, persiapan alat-alat ataupun ruang sidang. Dua, persiapan dari para anggota yang akan melaksanakan perkara tersebut. Dalam persiapan alat-alat ruang sidang, biasanya ini adalah tugas daripada panitia pengganti dengan menggunakan konsep budaya kerja 5R yang terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Konsep ini konsep yang diadopsi dari manajemen Jepang yang lebih banyak diaplikasikan pada bidang industri. Namun, budaya kerja 5R merupakan salah satu perhatian Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Surat Dirjen Badilat nomor 06/DJA-/PS-00-Romawi 2/2019 tentang hasil inspeksi mendadak yang salah satu temuannya mengharapkan optimalisasi pelaksanaan 5R dan 3S oleh seluruh aparatur pengadilan. Dalam hal ini, panitera pengganti diwajibkan lebih memperhatikan surat Dirjen Badilat tersebut agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam menerapkan budaya kerja 5R. Adapun implementasinya, penerapan ringkas dalam persiapan ruang sidang adalah dengan cara memastikan instrumen yang berada di ruang sidang merupakan instrumen yang diperlukan, antara lain sebagai berikut. A. Palu sidang. Ya, biasanya palu sidang digunakan oleh hakim ketua untuk memutuskan perkara ataupun menunda perkara. B. Meja persidangan berkain hijau dengan penataan yang benar. Biasanya di atasnya itu ada 1 papan nama hakim ketua, 2 papan nama hakim anggota, dan 1 papan nama panitera pengganti. C. 1 unit komputer. D. Kursi dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 3 kursi hakim, 1 kursi panitera pengganti, dan kursi para pihak disesuaikan dengan jumlah pihak. E. Bendera dan lambang negara. F. Kitab suci. G. Kertas sumpah hakim. H. Jam dinding. I. Instrumen amar putusan. Kemudian penerapan rapi dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan menata instrumen sidang sesuai dengan tata letak kegunaannya. Instrumen amar putusan perlu ditata sesuai intensitas penggunaannya. Hal ini dilaksanakan agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.
Dan juga ada penerapan resik dalam persiapan ruang sidang adalah dengan memastikan kebersihan ruang dan peralatan sidang baik ketika akan digunakan maupun setelah digunakan. Penerapan rawat dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan menjaga pembiasaan penerapan budaya ringkas, rapi, dan resik agar ruang sidang tetap pada performa terbaiknya. Penerapan rajin dalam persiapan ruang sidang dilaksanakan dengan membangun disiplin panitera pengganti sebagai penanggung jawab persiapan persidangan untuk mengawasi petugas sidang sebagai pelaksana persiapan persidangan agar budaya kerja ringkas, rapi, dan resik dalam persiapan ruang sidang tetap terjaga. 2. Persiapan para anggota yang akan memimpin jalannya persidangan. 1. Penetapan majelis hakim. A. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. B. Penetapan majelis hakim ditanda tangani oleh ketua dan diberi stempel Pengadilan Agama. C. Dalam penetapan majelis hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. D. Jika ketua pengadilan agama berhalangan, kemudian melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua pengadilan agama. Jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior. E. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. F. Ketentuan ketua majelis adalah sebagai berikut. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama selalu menjadi ketua majelis. Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim. Ternyata senioritas bukan hanya ada di sekolah saja, ternyata di pengadilan juga ada. 3 orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan. G. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua pengadilan agama dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah. H. Majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita. I. Penetapan majelis hakim dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. 2. Penunjukan panitera pengganti. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. B. Panitera pengganti membantu majelis hakim dalam persidangan. C. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. D. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk surat penunjukan yang ditandatangani oleh panitera dan diberi stempel. 3. Penetapan hari sidang. A. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. B. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. C. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
guna memperlancar persidangan tersebut. D. Jika tergugat atau termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepanitraan pengadilan. E. Dalam menetapkan hari sidang, harus dimusyawarahkan dengan para anggota majelis hakim. Hal ini sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. F. Setiap hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing. G. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh panitera pengganti pada papan pengumuman pengadilan agama sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. H. Atas perintah ketua majelis, panitera pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja 2 dengan menggunakan lembar instrumen. Dan I. Petugas meja 2 mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku register perkara. Yang terakhir adalah pemanggilan para pihak. A. Atas perintah ketua majelis, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. B. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, entah sedang berlibur atau sedang pergi, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. C. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja. D. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan agama tersebut dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama di mana para pihak berada, dan pengadilan agama yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim rilis kepada pengadilan agama yang meminta bantuan. E. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita atau jurusita pengganti harus memberitahukan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan dalam sidang. F. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan atau tertulis tersebut harus ditulis dalam rilis panggilan. G. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya melalui bupati atau wali kota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama. Pasal 390 ayat 3 HIR atau pasal 718 ayat 3 RBG. H. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa atau lurah. Pasal 390 ayat 2 HIR atau pasal 718 ayat 2 RBG. I. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau goib. Pemanggilan dilaksanakan 1. Melalui 1.
atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. 2. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. 3. Pemberitahuan. Isi putusan ditempel pada papan pengumuman pengadilan agama selama 14 hari. J. Pemanggilan terhadap tergugat yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri, Dirjen Protokol, dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia yang berada di negara bersangkutan. K. Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat sendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan atau rilis. Meskipun surat panggilan tersebut itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi, dan patut. Surat Edaran MA kepada Ketua Pengadilan Agama Batam nomor 055-UMTU/UMTU/PDT/1991 tanggal 11 Mei 1991. L. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut di atasnya sekurang-kurangnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirim.